Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pemirsa Star News TV di mana saya berada, pada kesempatan berbahagia ini saya kedatangan tamu yang cukup ganteng. Beliau adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Pemprov Kalimantan Utara. Baru saja tadi siang berlangsung sebuah acara yang diberi nama Rapat Kerja dan Evaluasi Pemerintahan Desa Sekaltara tahun 2022. Jadi sekitar 400 kepala desa atau sekitar 80% desa hadir di Kalimantan Utara. Tepatnya di Gedung Gadis untuk mereka membahas tentang evaluasi dan kinerja pemerintahan desa. Baik, pemirsa, di studio kami telah hadir Kepala Dinas PMD atau Pemerintahan Masyarakat Desa, yakni Bapak Edi Suharto SOS MT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Sakir. Iya, kelihatannya tadi ini sangat capek ya, karena ada 400, kurang lebih 400 kepala desa. 447 ditambah lagi dengan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi sekitar 500-an lebih ya. Ya, tapi cukup sukses tadi acaranya Pak ya. Alhamdulillah, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Forkompinda, Kepala Komandan Korem segala hadir. Jadi alhamdulillah banyak yang hadir. Pak Kadis juga hadir semua. Substansi kegiatan tadi itu apa Pak? Kegiatannya. Jadi sesuai tema yaitu keterpaduan dan kesamaan persepsi dalam rangka pembangunan desa berkelanjutan, khususnya penataan desa dan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Utara. Kita ingin dari pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa itu melakukan aksi yang sama, khususnya di dalam rangka penurunan stunting dan juga penataan desa dalam rangka pembangunan desa berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Itu inti. Ya, pembangunan desa berkesinambungan atau berkelanjutan sustainable ya. Kita ketahui bahwa mungkin di desa masing-masing punya pola ya. Kalau Bapak melihat sendiri ini di desa-desa ini bagaimana sih dilihat pembangunan yang sebenarnya, apakah sudah maksimal atau ada hal yang perlu tambah? Baik, terima kasih. Desa di Kalimantan Utara itu ada 447 desa, kemudian terdiri dari kurang lebih 2.500 RT ya, di luar kota Tarakan, karena Tarakan itu tidak ada desa, ada kelurahan. Dari sekian ratus desa yang ada di Kaltara memang memiliki karakteristik yang berbeda ya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Desa-desa yang tipikalnya ada di daerah pesisir ataupun pantai itu umumnya itu menurut teori perkotaan itu akan lebih cepat maju dibanding dengan desa-desa yang jauh dari pesisir atau sulit terjangkau ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi memang berbeda. Jadi ada yang desa yang sudah mandiri, ada desa yang sudah ada 5 kriteria sebenarnya. Dari yang terbawah itu desa sangat tertinggal, kemudian ada desa tertinggal, ada desa berkembang, dan ada desa maju serta desa mandiri. Mengenai datanya untuk tahun 2022 ya, terakhir nanti 2023 ini itu kita akan update dan kita akan laporkan, itu tanda tangan Pak Gubernur juga untuk pengesahannya, yaitu di bulan Juli ya kalau nggak salah, dan kita akan laporkan ke Kementerian Desa. Untuk status desa tahun 2022 yang terakhir nih ya, itu sangat tertinggalnya ada 2 desa. Di mana itu Pak? Itu di Kabupaten Nunukan. Nama desanya itu Desa Langgason dan Desa Tatalunjuk. Itu apa yang membuatkan tertinggal itu Pak? Apakah karena jaraknya atau memang geliat masyarakatnya yang tidak punya kegiatan apa-apa atau gimana Pak? Jadi memang bisa dikatakan ada 5 kriteria tadi itu karena ada scoring. Ada scoringnya? Scoringnya itu ada 3 indikator utama. Yang pertama adalah indikator sosial, yang kedua indikator ekonomi, yang ketiga ada indikator lingkungan hidup. Nah, 2 desa yang sangat tertinggal itu skornya sangat
rendah sekali gitu ya. Itu scoringnya di bawah 0,49. Ini masuk kategori sangat ya? Sangat tertinggal. Itu IDM-nya, indeks desa membangunnya itu di bawah 0,49. Oke. Kalau tertinggal itu scoringnya antara 0,49 sampai dengan 0,59. Oke. Tertinggal. Kalau dari pemerintah sendiri dalam ini dinas PMD melihat situasi seperti itu Pak yang sangat tertinggal itu, kira-kira strategi apa supaya minimal bisa mengejar ketertinggalan tersebut Pak? Yang Baik. Kami melakukan intervensi istilahnya. Intervensi tidak hanya sendiri, tidak hanya di PMD sendiri. Kami campur tangan juga, bekerja sama dengan dinas terkait yang ada di provinsi. Yang kedua terkait bergandeng tangan juga dengan dinas PMD kabupaten ya, dinas PMD kabupaten, kemudian juga dengan dinas-dinas yang ada di kabupaten. Kalau di provinsi sendiri misalnya adalah dinas pendidikan. Salah satu indikator sosial itu adalah ketersediaan fasilitas sekolah misalnya. Kalau di desa itu tidak punya sekolah, maka itu status scoringnya rendah tadi. Sorry Pak, saya potong sedikit. Di desa tertinggal ini, bahwa sangat tertinggal memang tidak ada fasilitas seperti sekolah, kesehatan, seterusnya? Iya, atau tidak ada. Apa penyebabnya Pak? Ya mungkin karena ketersediaan, kesulitan akses, sulit dijangkau. Kemudian yang kedua mungkin jumlah penduduknya yang memang tidak memungkinkan untuk membangun, akhirnya mereka anak-anaknya dikirim ke desa terdekat untuk sekolah. Jadi memang salah satu indikator itu. Sorry Pak, yang kalau tertinggalnya seperti sebutkan tadi kamu tentukan ini maaf, sukunya itu suku apa Pak yang paling banyak itu yang? Nah, di sana termasuk suku Tegalan kalau nggak salah. Tegalan, itu masuk kategori Dayak ya? Dayak juga, kan Dayak kan banyak ya. Ada mungkin antara Tegalan atau Tagol itu ya. Tagol itu. Bukan. Pak, kalau berbicara masalah akses kan Krayan juga itu sama Pak ya, aksesnya bisa mungkin baru sekarang ada darat Pak ya, tapi selama ini kan pakai udara ya Pak ya. Itu jauh lebih tidak terakses lagi, tapi kelihatannya Krayan lebih maju daripada yang disebutkan tadi Tagol itu Pak ya. Bukan Tagol ya, desa Tatalunjuk, tapi Tatalunjuk, oke. Langgason. Kalau Tagol kan nama suku ya. Krayan itu ada nilai lebih atau added value-nya karena mereka memiliki daerah perbatasan dengan Kalimantan, dengan negara Sabah ya, Malaysia ya. Jadi komunikasi atau arus perdagangan maupun apa itu bisa dibantu dari pihak Malaysia ya. Karena indikator tadi kan tidak hanya masalah sosial ya, ada indikator ekonomi. Nah, mungkin di satu sisi menang di indikator ekonomi. Dan temu akses juga kali. Aksesnya. Sama indikator lingkungan hidup. Mereka juga memiliki hutan yang masih virgin ya, masih primer. Itu juga menjadi indikator bahwa desa itu masih melestarikan hutan. Pak, berpengaruh nggak Pak masalah desa yang sangat tertinggal ini tentang masalah perilaku masyarakatnya, misalnya budaya-budaya. Kita kan juga mungkin ada ketertinggalan, tapi mungkin masyarakatnya bertani atau menghidupkan pintu-pintu ekonomi yang lain. Kalau di desa yang disebut tadi ini gimana Pak budaya yang di sana? Umumnya penduduk di Indonesia atau yang ada di perdesaan itu memang kebutuhan hidupnya bergantung dari sektor pertanian ya. Apakah itu pertanian sawah ataupun pertanian ladang ya. Dan dari segi mata pencaharian itu sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap status desa tadi ya, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya mungkin mereka bisa mandiri ya, dalam tanda kutip mandirinya, bisa membiayai diri sendiri ya, bisa mereka nanam padi, bisa nanam sayur, kemudian kalau mau kebutuhan ayam daging mereka bisa beternak dan sebagainya. Jadi pola hidup dari segi mata pencaharian tadi sebenarnya berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan misalnya. Seperti itu. Pak, ini kan katakanlah ini terdeteksi dari pemerintah, kemudian kan ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten gitu Pak ya. Nah,
tentu kan dengan scoring-scoring begini, apakah ada perlakuan khusus nanti yang dirumuskan oleh pemerintah baik provinsi maupun daerah terhadap daerah-daerah yang sudah terdeteksi sangat terbelakang begini, Pak? Baik. Jadi memang benar. Untuk kategori dari 447 desa yang tadi ada yang tertinggal dan sangat tertinggal. Fokus kita pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa itu adalah di daerah-daerah itu, daerah-daerah tertinggal, sangat tertinggal. Bagaimana meningkatkan scoring tadi ya, scoring tadi supaya mereka bisa meningkat menjadi desa berkembang, desa maju atau bahkan desa mandiri. Pak, itu kan baru sebatas konsep ya, Pak. Kalau realitasnya sendiri gimana, Pak? Apakah misalnya kan katakanlah ini terdeteksi, apakah ada upaya anggarannya lebih tinggi lagi daripada dana biasanya atau bagaimana, Pak? Muaranya memang ke situ. Oh, ke situ. Muaranya adalah anggaran. Sudah terlaksana atau belum, Pak? Ya, sebagian sudah terlaksana. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya kami Dinas PMD tidak bisa menangani itu sendiri, tapi membutuhkan dinas lain. Misalnya Dinas PU ya itu ikut bantu bangun jalan desa misalnya. Tapi selama ini koordinasi dengan dinas terkait itu tetap ya? Ada, kita ada rapat koordinasi, bahkan kita rapatnya multi sektor ya. Jadi Dinas PMD provinsi mengundang dinas-dinas provinsi, kemudian kabupaten dan juga perusahaan. Nah ini CSR. Sejauh mana sekarang CSR, Pak, berkontribusi kepada pemerintah dalam hal katakanlah pembinaan desa-desa tertinggal ini, Pak? Untuk CSR perusahaan memang belum terlalu menyentuh ya, maksudnya mereka belum begitu. Memang perlu kita tetap galakan ya, tetapi kita tidak memungkiri yang memang ada beberapa perusahaan yang peduli, terutama untuk daerah yang ring 1 artinya daerah-daerah yang dekat perusahaan itu sendiri, walaupun sebenarnya statusnya udah desanya itu udah berkembang atau udah maju, tapi mereka memberikan bantuan untuk meningkatkan. Kemudian ada ring 2 yang mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, terutama daerah-daerah yang jauh dari lokasi perusahaan itu ya, kegiatan usaha tersebut. Misalnya di Malinau itu ada satu perusahaan yang bahkan bisa mengantarkan BUMDes-nya, Badan Usaha Milik Desa, itu mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Kemudian BUMDes di Mangkupadi juga ada mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Dia melakukan pembinaan dan pendampingan ya. Pertamina juga Pertamina di Bunyu dan sebagainya juga. Jadi kolaborasi dengan strategi pentahelix ya. Bukan hanya pemerintah tapi swasta, media massa, termasuk teman-teman podcast ini, kemudian kalangan perguruan tinggi. Itulah kita berkolaborasi secara bersama-sama bagaimana meningkatkan terutama desa-desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Tapi alhamdulillah sih tahun ini tadi udah kita lihat sendiri, desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Jadi tadi sudah tidak ada ya? Tadi dapat penghargaan dari Pak. Berarti cerita Nunukan ini cerita lama ya atau gimana? Masih dalam itu ya? Update-nya itu memang setiap tahun di bulan Juni dan bulan Juli. Nah, karena ini pelaksanaan bulan Juni, pas kita update ternyata alhamdulillah dua desa yang sangat tertinggal tadi sudah terentaskan menjadi desa tertinggal. Dan itu adalah masuk dalam programnya pemerintah yang udah berjalan ya? Sudah berjalan. Dan ini menjadi salah satu laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur setiap tahunnya bahwa bagaimana menurunkan desa yang sangat tertinggal dan meningkatkan desa yang berkembang maju dan mandiri. Pak, tadi kan ada penghargaan ya di rapat kerja tersebut itu yang pada saat dihadiri gubernur, memang beberapa desa mendapatkan penghargaan itu, Pak ya. Dan itu apakah kontribusinya CSR juga itu sangat membantu situ atau gimana, Pak? Ini umumnya ada 19 desa ini itu ada lokasinya di Nunukan, kebanyakan Nunukan. Kebanyakan Nunukan, dan di Nunukan ini lokasinya jauh dari perusahaan. Gitu. Jadi bisa saya katakan CSR perusahaan belum begitu terlalu menyentuh ya. Untuk Nunukan. Memang ada berapa sih di Nunukan itu CSR atau perusahaan? Bukan, maksud saya untuk yang 19 desa itu terdiri dari desa yang ada di Kecamatan Lumbis. Lumbis, kemudian Kerayan Tengah, kemudian di Nunukan Sebatik Tengah,
Oh, kemudian Lumbis lagi Sebatik, Tanah Liat. Oh, Tanah Tidung ada satu, maaf. Tanah Tidung, Kemudian Lumbis Pansiangan, Lumbis. Nah ini dalam arti kata yang saya katakan perusahaan misalnya tambang batu bara tuh tidak ada di daerah ini. oh, Tetapi mungkin Sembakung, tapi kita belum deteksi sih apakah Pertamina, karena Pertamina tuh punya wilayah KP, WKP ya, wilayah kawasan penambangan itu juga sampai daerah Sembakung. Nah, mudah-mudahan mereka ikut membantu yang ditanyakan tadi oke. di dalam rangka mengentaskan desa yang sangat tertinggal menjadi tertinggal. Oke, Bang, tadi kan ada sangat tertinggal, kemudian tertinggal. Ini kalau tertinggal kriterianya gimana nih penjelasannya nih? Ya, jadi kriteria itu ada 3 besar tadi yang saya katakan, indikator sosial, indikator ekonomi, dan indikator lingkungan hidup. Itu berlaku untuk semua sebenarnya. Berapa semua? Nah itu tinggal di scoring ya. Tadi saya sampaikan scoringnya tadi yang pertama itu IDM-nya dari 0,49 di bawah 0,4 itu sangat tertinggal. Kemudian tertinggal itu 0,4 sampai 0,5. Kemudian berkembang 0,5 sampai dengan 0,7. Kemudian desa maju itu 0,7 sampai dengan 0,8. Yang mandiri itu di atas 0,8. Nah, kita berharap semua desa-desa yang masih di bawah scoring tadi itu bisa meningkat, sehingga berharap semuanya kalau bisa sampai maju atau mandiri. Maju itu antara 0,7 sampai 0,8. Itu butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau misalnya kita bisa angkat sedikit grafiknya naik dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, atau tergantung situasi atau gimana, Kak? Ya, unpredictable ya, tidak dapat diprediksi karena tergantung dari anggaran masing-masing dinas. Tapi kalau berdasarkan situasi-situasi terkini, misalnya tadi ada perusahaan membantu segala macam, bisa jadi itu bisa lebih mempush, lebih mempercepat perkembangan desa. Kalau pemerintah sendiri dalam hal ini gubernur, apakah pernah punya konsen khusus kepada CSR itu agar bisa berkontribusi, kayak kan ada beberapa daerah yang bagus nih yang ikut kontribusi. Bagaimana anunya, Pak? Pak Gubernur? Kalau Pak Gubernur sih mengharapkan itu perusahaan yang ada di sekitar itu paling tidak mereka melek terhadap masyarakat di sekitar, jangan acu-acu ya. Iya. Nah, jadi berdayakan dulu daerah yang ada di sekitar untuk bagaimana ekonomi masyarakat desa, bagaimana pembangunan sarana prasarana yang ada di desa, rumah-rumah ibadah di desa itu harus dibantu oleh dari desa setempat. Karena selama ini mereka kan sudah mengeruk dalam tanda kutip ya, kekayaan alam yang ada di Kalimantan. Pak, itu ada pola sendiri nggak, atau ada semacam katakanlah surat sakti untuk ke perusahaan-perusahaan itu agar mereka patuh terhadap CSR itu? Saya kurang tahu persis ya, karena itu bukan ranahnya kami ya. Oh begitu ya. Tapi mungkin dinas SDM, dinas energi. Tapi kalau Bapak dengar-dengar biasanya ini kan kalau mungkin, secara normatif di dalam Permen atau Undang-Undang Nomor 40 kalau nggak salah, tentang Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas, itu ada di dalam salah satu pasalnya, ada di dalam 1-2 ayatnya, itu sangat jelas menegaskan bahwa perusahaan itu wajib menyisihkan keuntungannya untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi itu kalau misalnya melanggar, ada nggak sanksi yang dilakukan? Di dalam undang-undang pasti ada. Biasanya undang itu tidak hanya bersifat himbauan, tetapi ada sanksi. Berupa apa itu, Pak? Berupa apa? Kalau misalnya tidak melaksanakan kewajiban tadi akan didenda dan sebagainya, itu ada. Bisa dicabut izinnya segala macam. Itu ada. Itu ada yang terjadi nggak? Belum pernah. Saya belum pernah. Belum pernah terjadi. Oh gitu ya. Oke. Undang-undangnya itu ada. Undang-Undang Nomor 40. Oke. Kalau bisa kita bedah di undang-undang, tapi bukan versi saya ya. Oke, mungkin nanti lain kali kita bahas tentang masalah ini, kan menarik sekali nih kan, Pak. Karena kalau lihat ini kan memang pemerintah sudah berusaha ya, tapi memang harus ada stakeholder ataupun pengusaha-pengusaha yang punya kontribusi juga kepada persoalan desa ini. Saya kenapa membahas Nunukan ini? Karena Nunukan ini termasuk kategori desa sangat tertinggal, dan kemudian juga stunting sangat tinggi sekali, Pak. Betul. Ini kan daerah ini kan sebetulnya kalau berbicara di perbatasan ini kan dampak ekonominya kan bagus nih. Kalau apakah tidak berfungsi atau gimana, Pak, perbatasan dengan Malaysia ini? Ya, terkait dengan stunting ya, memang diakui bahwa stunting yang di Kaltara penyumbang terbesarnya angkanya dari
Nunukan ya. Iya. Nah, Nunukan. Ini sudah stuntingnya tinggi, sangat tertinggalnya juga iya. Tapi Nunukan perlu diingat bahwa Nunukan tuh ada 2 wilayah ya. Oh, jadi ada semua ini. Ya, satu Nunukan yang di Kota. wilayah kepulauan, satu lagi ada Nunukan wilayah Daratan. Nah, daratan itu justru juga banyak ya. Yang daerah Lumbis apa segala itu kan masuk Kabupaten Nunukan. Pak, apakah termasuk karena terlalu luas wilayahnya atau gimana sehingga jangkauan untuk memperhatikan desa-desa tertinggal ini juga punya keterbatasan atau gimana? Itu menjadi salah satu faktor karena jauh dari pusat kota istilahnya kan, sehingga kurang tersentuh barangkali seperti itu. Pak, kalau dalam rapat-rapat itu kan ini kan selalu terkait misalnya dinas PU misalnya untuk infrastrukturnya, itu sering dibahas atau gimana sih Pak? Kalau kami kan sebatas memberikan masukan saran. Nah, kemudian penganggaran kan tetap dari masing-masing OPD ya. Misalnya untuk memajukan pertanian di salah satu desa ya. Mereka kaya akan potensi pertanian, misalnya sawah, padi dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memiliki akses untuk pemasaran. Benar. Nah, oleh karena itulah masuklah dinas PU. Apakah itu PU provinsi atau PU kabupaten untuk bisa mengelingkan atau menghubungkan dari sumber resources tadi ya, sumber daya yang ada untuk dipasarkan ke pusat kota misalnya. Nah, itu harus ada jalan. Jalan itu perlu biaya itu dari dinas PU dan tidak mungkin kami yang mengerjakan jalan itu. Maksudnya pemam-pemam itu udah berjalan sekarang Pak? Kolaboratif antar dinas-dinas itu udah berjalan atau baru sebatas rumusan? Sebenarnya udah cukup lama kami sampaikan. Sejak ada program IDM ini itu sejak kapan itu program IDM itu Pak? Program IDM ini udah berjalan 5 tahun. 5 tahun, tapi hasilnya yang kita lihat? Yang jelas tren kita naik. Trennya bagus. Yang mandiri semakin banyak, yang sangat tertinggal dan tertinggal menurun. Itu kan tren yang bagus, tren positif. Berarti naik ya trennya. Berarti udah berjalan dong program itu. Koordinasi udah bagus juga ya Pak. Apa yang kira-kira mau dipacu lagi agar lebih melejit lagi lah? Masih ada PR buat kita. Bukan hanya PMD, tapi PR kita bersama. Apa itu Pak? Yaitu meningkatkan lagi desa yang sangat tertinggal menjadi desa berkembang ya. Nah, karena masih banyak desa sangat tertinggal itu kan di tahun 2022 itu masih 140. Kalau bisa kita turunkan menjadi 100 atau 90. Targetnya Pak berapa kira-kira dan sampai kapan bisa turun itu signifikan? Ya, kita di dalam target sih itu berupaya setiap tahunnya ya, itu menurunkan bisa menurunkan sekitar 30 sampai 40 desa yang sangat tertinggal ya. Alhamdulillah tahun ini sangat tertinggal sudah nggak ada sama sekali. Sama sekali ya? Ya, tadi itu terakhir tahun berapa itu yang sangat tertinggal kategorinya? 2023 tadi yang tadi diberikan penghargaan. Jadi di Kaltara alhamdulillah sudah tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal. Berarti pemirsa ini menarik sekali karena ternyata pemerintah provinsi juga sudah dengan segala daya upaya berkolaboratif dengan dinas lain ternyata mampu menurunkan status desa sangat tertinggal. Dan sekarang tertinggal ada? Yang tertinggal masih ada 140-an. Juaranya masih Nunukan? Tidak. Di mana lagi? Di mana lagi tuh Pak? Jadi kontribusi untuk desa sangat tertinggal itu selain Nunukan ada Malinau. Tapi memang terus terang Nunukan masih tertinggi, yaitu 120 desa. Gitu ya? Kalau desa mungkin karena wilayah daratannya tadi luas ya, bukan yang Malinau kan besar juga Pak? Malinau ya besar, tapi alhamdulillah sih enggak. Saya ingin jelaskan kondisi masing-masing desa. Di Bulungan tuh ada 74 desa. 74 desa. Kemudian Malinau tuh ada 109 desa. Kemudian Nunukan ada 232 desa. Memang banyak Nunukan ya. Banyak, makanya dia jawara dari stunting, jawara dari sangat tertinggal. Tapi sekarang udah naik grade-nya ya menjadi desa tertinggal ya. Terus Tanah Tidung 32 desa. Tidung kan kecil kan? Kecil. Nah, untuk Tarakan nggak masuk desa. Lurah ya, kelurahan ya. Jadi hanya 4 desa, 4 kabupaten. Untuk di Bulungan sendiri, alhamdulillah juga nggak ada desa tertinggal. Jadi kategori sangat tertinggal tidak ada, tertinggal pun tidak ada. Di Bulungan? Bulungan. Hebat ya. Kemudian Malinau
sangat tertinggal 0 atau tidak ada. Yang tertinggalnya masih 20. Nunukan tadi masih 120 yang tertinggal, dan Tanah Tidung tuh desa sangat tertinggal dan tertinggalnya juga tidak ada, 0. Oke, kita pemirsa tadi membahas masalah desa tertinggal dan stunting juga kita ada sedikit masuk. Sekarang kita ingin mendengarkan dari Pak Kades tentang desa yang maju, karena tadi ada pemberian penghargaan ya dari beberapa kategori. Tapi sebelum masuk kita mau tanya dulu Pak Kades ini, tadi penghargaan apa aja Pak yang diberikan? Oke, baik. Yang pertama tadi ada penghargaan untuk lomba kepala desa berprestasi. Oke. Jadi lomba kepala desa berprestasi. Yang kedua tadi adalah penghargaan untuk desa-desa yang sudah merubah statusnya tadi. Dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal misalnya. Merubah status atau indeks desa membangunnya, IDM. Dan ini adalah satu pencapaian bagus di tahun 2023. Ada 19 desa. Kita berikan penghargaan. Diserahkan langsung dari Pak Gubernur kepada 19 desa yang updating indeks desa membangunnya tercepat, terbaik. Kita masih ada waktu sebenarnya sampai dengan bulan Juli. Sebelum kita finalkan, kita nanti rapat, biasanya yang memimpin juga Pak Gubernur atau Pak Sekda. Rapat final tentang penentuan status desa berdasarkan IDM, indeks desa membangun. Apakah nanti yang tertinggal semakin menurun lagi? Tadi kan 120 ya, mudah-mudahan bisa mencapai 100 atau bahkan 90 dan meningkatlah desa yang berkembang, maju dan mandiri. Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap lomba kepala desa, yaitu kita berikan apresiasi dari Bapak Gubernur kepada kepala-kepala desa yang memiliki inovasi ya. Tidak hanya monoton dengan mengurus profil desa, tetapi mereka memiliki inovasi, kemudian juga memiliki usaha-usaha di desa dalam bentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Bersama Desa. Pak, kita tadi belum dijelaskan Kades Kades berprestasi di mana aja nih Pak? Oh ya, untuk kepala desa yang berprestasi berdasarkan SK Gubernur dan berdasarkan hasil penilaian kita yang kita tuangkan di dalam keputusan Bapak Gubernur, itu tadi ada 5. Ada 5 ya? Ada 5 juaranya. Yang pertama itu dari desa Sambungan ya. Itu kabupaten mana itu? Kabupaten Tanah Tidung. Oh, Tanah Tidung malah ya. Kabupaten Tanah Tidung meraih juara pertama. Berprestasi nih ya? Kepala desanya ya. Kepala desa bersaya. Nanti sebenarnya ada 2 lomba desa. Yang pertama adalah kepala desanya. Yang kedua nanti ada lomba desa dan kelurahannya. Tapi ini belum lagi ya. Sedang yang nilai sekarang kepala desanya dulu ya. Berprestasi. Saya lanjutkan tadi kepala desa yang juaranya adalah Pak Hermansah, itu desa Sambungan Selatan ya. Juara 1. Kemudian juara 2-nya tuh dari desa Sempayang. Kepala desanya namanya Pak Aprem. Tanah Tidung juga? Lain, Malinau, oke. Kemudian yang ketiga, juara 3-nya Pak Heri Purwanto, itu desa Pancangagung, Kabupaten Bulungan. Kemudian juara harapan 1, Faisal SIP, itu dari Tanjung Karang, Nunukan ya. Kemudian Sebatik. Tanjung Karang Sebatik ya, masuk Kabupaten Nunukan maksudnya. Kemudian juara harapan kedua adalah Muluk Sulaiman, Pak Muluk, dari desa Sambungan. Ini Tanah Tidung juga, Kabupaten Tanah Tidung. Oh keren ya, malah desa-desa situ ya. Tanah Tidung dapat 2. Tanah Tidung dapat 2, Taraka Bulungan, Bulungan 1. Oh iya. Hebat. Kemudian merubah desa sangat tertinggal menjadi tertinggal. Nunukan tadi masuk. Merubah desa sangat tertinggal dan tertinggal tadi dengan melakukan intervensi terhadap 3 indikator tadi. Ya maksudnya masuk daerah mana Nunukan yang berubah sekarang ini, yang kan sudah tidak ada sekarang yang sangat tertinggal kan Pak? Iya, sudah nggak ada. Ya artinya skornya mereka udah meningkat. Ya, artinya ada 3 indikator yang sudah mereka capai gitu ya. Salah satunya apa sehingga meningkatkan skor mereka menjadi di atas 0,49 tadi. Kalau desa membangun? Desa membangun itu istilah saja di dalam penentuan status desa tadi, indeks desa membangun. Jadi itulah tadi indeks. Kelompok 2 itu membahas masalah ekonomi dan masalah sarana prasarana, teknologi tepat guna dan sebagainya. Itu di kelompok 2. Materi-materinya udah kita siapkan dan kita mengharapkan nanti ada
umpan balik, feedback dari kepala-kepala desa, apa sih yang kurang di desa. Nah itu nanti akan menjadi rumusan dari kesimpulan rapat kerja hari ini gitu ya. Salah satu contoh misalnya, ini udah ada bahan-bahannya cukup banyak. Nanti misalnya salah satu contoh, misalnya revitalisasi BUMDes dan penerbitan sertifikat badan hukum BUMDes dan BUMDes. Nah, BUMDes itu perlu saya jelaskan, itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Desa. Itulah salah satu pilar ekonominya di desa. Jadi desa tidak bergantung pada APBD kabupaten maupun dari dana pusat, yaitu dana desa, tetapi mereka bisa menghidupkan badan usaha milik desa. Nanti keuntungannya itu bisa menjadi bagian dari PAD-nya desa. Permasalahan yang akan kita bahas itu bagaimana BUMDes yang ada di desa-desa ini kan udah ada badan hukumnya. Iya benar. Tapi mereka tidak punya kegiatan atau vakum lah. Jadi hanya simbol aja. Simbol. Nah, itu mereka kita mau cari atau mau kita dorong hidupkan kembali. Semoga mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Apa yang mau dilakukan pemerintah? Ya mereka kita berikan penyuluhan ataupun pelatihan bisnis. Permodalan termasuk. Ya kita juga dapat bantuan dari APBN untuk kita mengusulkan banyak sih, cuman yang di akomodir oleh Kementerian Desa itu baru 4 BUMDes. Itu dana dari mana? APBN? Dari APBN. Itu udah berjalan? Tahun ini rencananya kita dapat. Ada berapa desa yang dideteksi mau dikasih? 4 ya? Di mana itu desa apa ya Pak? Di Malinau, di Maliono semua. Semua Malino? Kok di Malino semua Pak? Ya, yang dari beberapa proposal yang masuk, yang kita tunggu, yang kita kirim, yang ada hanya itu. Berarti desa lain enggak proaktif? Sudah, ya, enggak proaktif? Tidak proaktif. Pemerintahnya kabupaten enggak mendorong atau gimana sih? Saya kurang tahu persis, yang jelas kita udah surati untuk membuat proposal. Oh, udah proaktif sebenarnya pemerintah provinsi ya. Proaktif. Kita provinsi udah proaktif. Berarti masih banyak kendala-kendala yang tidak nyambung di lapangan ya. Kadang-kadang mereka bingung, kami mau buat apa? Sebenarnya simple, sangat sederhana. Menghidupkan BUMDes itu mereka bisa jualan sembako misalnya. BUMDesnya jualan sembako yang harganya mungkin lebih murah dibanding toko. Itu pasti orang akan beralih. Yang kedua ada peraturan desa yang mungkin mengarahkan pada warga untuk membeli dari BUMDes. Insya Allah itu pasti BUMDes maju. Yang kedua misalnya BUMDes membuat lahan pertanian misalnya ataupun kebun sayur-sayuran. Semua masyarakat diwajibkan atau diarahkan untuk membeli di situ. Itu pasti hidup BUMDes. Yang ketiga misalnya kolam ikan. Itu kan kebutuhan primer ya. Kalau menurut Abraham Maslow kan ada teori motivasi, kebutuhan utama adalah primer need ya. Primer need itu adalah kebutuhan makan ya, pangan ya. Nah, itu kalau pangan itu bisa diakomodir oleh BUMDes, insya Allah pasti maju BUMDes ya. Oke, terakhir Pak, mungkin karena waktu kita terbatas. Asik juga ya? Iya, asik juga, nggak kerasa Pak, mau setengah jam sudah kan. Pak, yang terakhir, target sasaran kita dalam pelaksanaan Raker tadi, apa yang mau dicapai Pak? Ya, kita berharap targetnya stunting semakin menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, batas-batas desa yang ada di Kaltara, utamanya yang masih belum clear, itu segera clear tahun ini. Karena dari Kementerian Dalam Negeri itu juga melakukan monitoring terhadap seluruh provinsi terkait batas desa. Bila mana ada provinsi yang sudah menyelesaikan batas desa, itu akan mendapatkan semacam reward ya dari Kementerian Dalam Negeri, bahkan dari Presiden. Sesuai Perpresnya memang Perpres mengamanatkan bahwa desa-desa yang ada di Indonesia itu sudah tidak ada permasalahan batas desa antara satu desa dengan desa lainnya. Itu yang menjadi PR kita bersama. Tetapi dari 4 kabupaten kita patut bersyukur karena Kabupaten Tanah Tidung itu mampu berhasil menyelesaikan batas desa antara mereka. Dan itu dituangkan dalam peraturan bupati. Dan mereka mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kemarin. Untuk provinsi sendiri sebagai pembina juga mendapatkan penghargaan karena peduli terhadap upaya menetapkan batas desa yang tidak bermasalah. Menyusul itu Nunukan. Nunukan kemarin informasi ke saya itu ada 152
desa, 105 desa Batasnya nggak jelas. yang akan Ditata. keluar peraturan bupatinya. Artinya dari Terkait? 232 desa, 105 desa tuh clear. Itu kan udah satu lompatan besar ya. Iya, Dari lompatan besar bisa menyelesaikan batas desa gitu. Baik, dan itu merupakan tugas PMD provinsi, Pak, ya, Ya, tugas kita memperhatikan. bersama-sama. Tugas bersama. Pemirsa, sayang sekali bersama dengan Bapak Edi Suharto SOS MT, kita masih mau berbincang lagi tentang masalah desa ini, masih sekali, dan ternyata banyak problematika, tapi secara perlahan dengan kekompakan antara dinas-dinas terutama PMD ini mampu mengurai satu persatu desa-desa, sehingga ada yang dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, dan bahkan sekarang terus beranjak dengan pergabungan terbaru. Kita mendoakan dan kita mendukung Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk terus berkarya, mudah-mudahan lebih baik terus lagi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Sukses Pak selalu. Fakir. Mudah-mudahan sehat selalu dan terus berkarya untuk kemajuan desa, Pak. Makasih banyak. Semoga juga acara podcast yang diprakarsai oleh Dinas Kominfo semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kaltara, dan banyak yang like. Ya, amin. Dan kemudian nanti semua di Indonesia kita akan buat program seperti ini, Pak. Baik. Dan ini baru, pemirsa, ini adalah program awal. Nanti juga kita akan berkelanjutan terus, termasuk PMD masih banyak hal-hal yang kita bahasakan. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Kami berdua mohon maaf jika ada salah-salah. Saya M. Sakir dari Star News TV dari Kominfo akan segera undur diri, dan juga Pak Edi Suharto akan segera undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.